Bahkan orang yang mati tidak mendapatkan upah. Itu pengubah 9. Artinya di sini yang ku ikutin perintah Tuhan atau perintah manusia. Yang satu tadi dikatakan upah dosa ialah maut, kematian. Tuhan bilang setiap yang hidup akan mati. Artinya sudah suatu ketetapan. Makanya di Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah di situ kan loh, kok manusia lebih hebat dari Tuhan ya? Kan situ pemikir. Yang bertakwa itu hanya orang Islam. Yang dimasukkan ke surga. Berarti tinggal nanti di sirat itu adalah orang-orang yang di luar daripada Islam. Nah, bahas tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada masuk ke golongan itu karena Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang syuhada. Seperti Allah berfirman di surah ayat Al-Imran ayat 169, wala tasabanna alladziina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-sekali engkau mengira orang yang gugur di jalanku itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisiku dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhan, begitu. Nah, coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, Vano, Anda, sepertinya siang hari ini kita pulang aja. Loh, saya tanya, maksudnya pulang gimana Om? Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi. Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kami berdua panik. Harusnya kami berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok. Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan. Dia tanya, jadi gimana Vano? Udah Om, sikat aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini. Kebetulan kami berdiri di depan panggung. Di belakang kami ada 2 orang singer. Di mana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah 2 ibu-ibu ini mereka bisik-bisik. Tapi bisik-bisiknya kedengeran. Emang susah kalau ibu-ibu, aduh bisik-bisik kedengeran. Ibu-ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua. Dia bilang gini, lu tukeran tempat dong sama gua. Yang satu lagi nanya, emangnya kenapa? Yang satu lagi jawab, gua masih punya anak kecil-kecil, gua masih belum mau mati. Bayangin saudara, ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan ini yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami berdua. Kami diajarkan untuk lebih tenang lagi di tengah masalah. Untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Kenapa? Karena akhirnya kami tahu. Orang yang coba main-main dengan pekerjaan Tuhan. Orang yang coba main-main dengan hamba-hamba Tuhan. Dan orang yang coba main-main dengan kita anak-anak Tuhan. Itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua. Di kesempatan kali ini kita kembali ya akan ngobrol-ngobrol dengan mualaf ya yang sekarang sedang naik daun karena sering ikut diskusi di TikTok nih ya. Dengan bro siapa? Sal Pasaribu. Sal Pasaribu. Sal apa nih? Salman Pasaribu ya. Yang kalau di TikTok namanya Sal Pasaribu. Oke, ini mualaf. Iya, tahun 2019 Ramadan ke-6. Oke, 2019 Ramadan ke-6. Ramadan ke-6 mualaf. Mualafnya di mana? Di Aceh. Loh.
Gimana bisa nyasar ke Aceh? Ya pada dasarnya kan itu aku mempertanyakan sama abang lah, ada abang yang mualaf juga. Jadi Abang dia, kandung? Abang semarga. Abang semarga mualaf. Iya, dia udah awal mualafnya. Tunggu, kita balik dulu nih. Lahir di mana? Lahir di Medan. Lahir Medan, orang Medan nih. Nah, terus? Lahir di Medan, terus awal pertamanya itu saya merantau ke Kalimantan. Merantau ke Kalimantan. Ya, di situ itu merantau kerja. Ya, kerja. Oke. Nah, di situ kita ada namanya teman saya, Seman Sabadali. Kita diskusi hangat tentang masalah Yesus dan Isa. Kenapa disebut diskusi hangat, bukan diskusi panas nih? Ya, karena kita nggak merujuk daripada perdebatan, karena kepercayaan. Kan begitu. Kalau di TikTok panas? Lumayan sih. Kalau ini hangat ya? Kalau yang dingin gimana kalau gitu? Yang dingin beku. Yang dingin mungkin kayak itu ya, yang pacaran beda iman. Bisa jadi ya, temboknya tinggi banget. Nah, di situ setelah itu saya balik dari merantau. Ya, enggak, tadi itu diskusi di Kalimantan tuh. Iya, diskusi tentang masalah Yesus dan Isa. Yesus dan Isa, lu mewakili Kristen waktu itu. Iya. Memang dari Kristen kan? Dari Kristen. Nah, jadi setelah itu balik ke Medan. Nah, di situ saya cari tahu tuh bagaimana tentang pandangan Isa yang dalam Islam. Quran. Ya, dalam Islam. Nggak, waktu diskusi itu siapa menang? Nggak ada kan, kita nggak diskusi cari menang. Maksudnya, ya, tapi ada pertanyaan nggak di situ? Pertanyaannya, bagi orang Islam tuh Yesus atau Isa itu yang dikatakan itu adalah Nabi yang dimuliakan. Sementara dalam Kristen kan Tuhan. Yesus itu dimuliakan tapi Tuhan. Gitu. Lu waktu itu nggak setuju lah ya sama yang Islam? Bukan nggak setuju, tapi kurang lah dibilang. Ya. Kurang karena ada juga kan di Bible itu dikatakan bahwa dia seorang hamba kan begitu. Oh, ada. Ya. Ada. Terus ke Medan, belajar tentang Alkitab, mencari tahu bagaimana Yesus itu hidup dan bagaimana dia menyampaikan firman-firman begitu. Belajar sendiri. Belajar sendiri dari internet juga, melihat bagaimana contoh sederhana ya. Nah, ini saya misalnya keluar rumah nih malu nih, nggak pakai baju aja malu. Bagaimana Tuhan yang saya sembah itu diperlihatkan begitu. Diperlihatkan nggak pakai baju maksudnya? Nah, itu salah satunya. Ya namanya disalib, bro. Ya, saya mikir Tuhan kok disalib kan gitu. Sederhana lah. Maksudnya logik sederhana lah. Nah, setelah itu saya cari tahu, belajar tentang Bible, Alkitab, apa yang disampaikan, contoh kata Yesus, karena begitu besar kasih kepada dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal apa menurut Yesus? Jangan menurut orang lain, jangan menurut bapak-bapak gereja, jangan menurut siapapun. Kan di sini menurut Yesus. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku, utusan Yesus Kristus yang Engkau utus, katanya. Nah, di situ sebagai utusan, saya bandingkan lagi. Dia Tuhan tapi dibinasakan. Nah, di Islam nih nabi loh, tapi dimuliakan, tidak dituhankan. Situ saya berpikir lagi, saya cari tahu lagi Yohanes 13:16. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun utusan daripada yang mengutus. Sangat jelas banget begitu. Jadi dulu mungkin secara berpikir sederhana aku ya, beranggapan dulu Yesus itu Tuhan, kenapa nggak di Kejadian 1 nomor 1 aja? Dikasih tahu langsung ya. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa harus dikatakan sebelum Abraham ada dia udah ada? Kenapa selalu begitu? Berarti kalau sebelum Abraham dia sudah ada, ngapain dia? Ya, berarti dia juga memerintahkan tentang pembantaian orang Amalek. Iya, Moab, Amalek. Orang Filistin juga kan. Berarti dia memerintahkan, bukankah Yesus mengajarkan kasih? Bertolak belakang lah ya. Bertolak belakang. Di situ saya cari tahu di Islam tentang Nabi Isa ini tadi. Saya cari tahu. Dari siapa? Enggak, saya belajar lihat dari Google lah. Internet. Dulu kan dari internet ya. Nah, belajar cari tahu. Dulu saya tertarik dengan kalimat 6666 tuh, merujuk daripada Al-Qur'an kan, kesesatan gitu. Saya cari tahu kesalahan Al-Qur'an tuh. Di mana sih bentuk kesalahannya? Nah, ini pegangan saya pertama nih.
Setelah saya cari, ternyata itu dulu yang saya dapatkan adalah hitungan kurang lebih Al-Quran. 666. Walaupun sekarang tuh saya udah tahu tentang berapa pendapat ya. Ada 6.200, ada 6.600 berapa. Jumlah ayat. Iya, jumlah ayatnya. Nah, di situ saya cari tahu Nabi Isa tadi, orang Islam tuh memuliakan, bahkan keimanan mereka tuh wajib mengimaninya, tapi tidak menuankannya begitu. Loh, saya yang menuankannya, kenapa saya nggak bersyukur ya? Kenapa saya beribadah sekali ya orang Islam yang belum ada istilah jaminannya, kenapa mereka 5 kali kepada Tuhan ya? Tuh tanda tanya juga. Ya, disitulah saya mencari tahu. Setelah itu udah memang mentok belajar membaca Alkitab dulu, Bible. Bible. Setelah itu sudah saya putuskan saya mau masuk Islam, tapi harus belajar dengan Islam. Oh, tapi syaratnya. Waktu itu lu nggak pernah konseling dulu dengan pendeta gitu? Konseling dengan pendeta, ada satu pendeta, saya nggak sebutkan namanya. Nah, kita mempertanyakan tentang suatu bagaimana kehidupan Yesus dari umur 13 tahun. Lu pergi tanya sama dia itu? Ya, nah jawabnya sederhana, memang sederhana jawabannya. Kamu itu belum ada Roh Kudus dan kamu tidak boleh mempertanyakan. Cukup. Tapi lu Kristen, gimana nggak punya Roh Kudus? Nah, itu pertanyaan, itu jawabannya. Tapi kan kalau kita debat nih sekarang nih, kalau kita debat kan selalu orang Kristen bilang apa? Kalian Kudus. Islam nggak punya Roh Kudus, nggak bisa ngerti. Kristen yang punya Roh Kudus. Waktu itu kan lu Kristen. Berarti kalah Roh Kudusnya. Lu nggak bilang, Pak, gimana cara dapat Roh Kudus gitu? Nggak nanya? Nggak belajar sendiri, rupanya ada di 1 Yohanes 4 nomor 13. Astaga. Pendeta jawab begitu? Iya, kita nggak sebutkan namanya, adalah. Nah, setelah itu saya tanya kan sama abang sepupu tuh kan, Bang, aku mau masuk Islam nih. Nah, jawab dia, ya udah masuk Islam lah, katanya gitu. Terus saya bilang, saya kalau masuk Islam nggak belajar tentang Islam, buat apa? Harus ngerti dulu. Iya, buat apa saya? Bukankah aku dulu di agama sebelumnya cuma modal percaya saja? Nah, buat apa saya masuk Islam kalau nggak belajar tentang Islam? Dari situlah dia menyarankan untuk, ya udah kamu datang kemari, ntar kita diajarin sama ada seorang ustadz. Di sini diajarkan tentang basic-basic pertama keislaman dulu, begitu. Ke Aceh? Iya, ke Aceh. Kamu pergi ke situ? Ya, pergi. Situ saya jual motor. Untuk pergi ke Aceh jual motor? Jual motor. Saya pamit sama orang tua mau cari kerja dulu. Oh, alasan ke orang tua mau kerja. Nah, tapi untuk modal jual motor. Okay. Nah, pas pulangnya difitnah, katanya aku masuk Islam karena mau kaya. Buktinya nih kaya atau miskin sekarang? Ya, dibilang dalam Al-Quran tuh nggak dikatakan miskin ya, tercukupi. Tercukupi. Karena Allah berfirman, katanya tuh laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, dan siang dan malam, kaya dan tercukupi. Amin. Ini ke Aceh. Ke Aceh itu artinya tujuannya itu belajar. Ya, belajar langsung. Ke Ustadz. Benar. Berapa lama? Itu dari tahun 2019. Tahun 2019 sampai 2023, alhamdulillah. Alhamdulillah. 4 tahun. Kurang lebih segitu. Kurang lebih 4 tahun. Itu waktu itu udah syahadat atau belajar dulu di situ? Syahadat langsung, karena kan aku udah belajar dulu sempat memperbandingkan kan orang yang murtad dan yang mualaf tuh apa dasar mereka begitu. Saya lihat orang-orang yang mualaf tuh berdasarkan pengetahuan dan akal begitu. Artinya nyampe Aceh langsung syahadat dulu. Udah memang itu tujuannya. Oke. Nyampe di situ syahadat, terus memperdalam Islam. Ya. Di pesantren. Benar. Selama 4 tahun. Kurang lebih mungkin 3 tahun 4 tahun kurang lebih lah. Jadi tamat tuh. Tamat. kita ambil di ini ya. Di apa Al-Qur'annya. Oh, kita ambil di Al-Qur'annya. Karena dulu tuh nama pondoknya Tahfidz Quran, Pondok Al-Misbah. Oke. Terus nyokap kan pasti nanya nih, gimana di Aceh dapat nggak kerjaan? Atau nggak nanya gimana nih bulanan? Biasa kan anak sebagai apa ya yang merantau tuh kan kalau ada penghasilan pasti bagi ke orang tua gitu. Ditanyain nggak? Kalau masalah mama saya nggak mempertanyakan masalah itu, tapi kadang ada sedikit membagi karena di situ kan juga diberi kemudahan juga, disuruh kerja bagian masak untuk santri yang lain. Oh, jadi lu sambil belajar sambil masak? Sambil belajar sambil masak. Jadi cerita ke mama kerja apa? Kerja masak? Dulu
Kan sampai 1 tahun gak ada kontakan gara-gara di situ kan. Nggak ada kontakan sama mama? Kontakan paling telepon salam-salam doang. Salam-salam doang. Nggak mempertanyakan kerjaan gimana, sehat-sehatnya, paling tanya kabar kayak gitu. Nah, setelah pulang juga alhamdulillah banyaklah fitnaannya. Tunggu lu, itu selama 4 tahun nggak pulang sama sekali? Pulang. Setiap tahun pulang? Pulang di tahun 2021 kalau nggak salah. Liburan kan pulang ya? Iya, liburan pulang tuh pas setelah tahun baru ya. Sebelah tahun baru lewat 5 hari, 3 hari itu. Oke, lu pulang nih Pulang. ceritanya. Kalau Batak tuh kan anak pulang dari perantauan pesta babi dong. Enggak Enggak gitu. Keluarga enggak gitu. Enggak ada dihidangin babi gitu. Enggak. Jadi ya cuman saya pulang tuh hanya memberitahu tentang saya masuk Islam. Oh, lu kasih tahu? Langsung kasih Oh, tahu. bukan sembunyi-sembunyi, langsung kasih tahu. Kasih tahu. Oh, kupikir ada drama mama mau kasih makan babi, terus lu nggak makan, ditanyain lu kenapa nggak makan gitu kan? Enggak. Langsung kasih tahu. Kasih tahu. Jadi dari apa pandang mama juga kayaknya dia udah ngerti kan bagaimana kan. Oh, dia udah ada feeling. Udah ada feeling. Namanya orang tua kita nggak bisa bilangnya. Begitu. Terus? Ya saya kasih tahu. Mama cuman bilang kalau memang itu yang pilihanmu bagus-bagus lah. Begitu. Ini berapa bersaudara? Saya itu 8 saudara. 8. Anak yang kelima. Anak kelima. Yang masuk Islam cuman aku sama adik saya. Yang perempuan. Tapi yang perempuan udah nikah kemarin. Duluan siapa? Yang perempuan kan saya belum nikah. Enggak, maksudnya duluan siapa masuk Islam? Duluan siapa masuk Islamnya tuh. Bukan duluan nikahnya. Yang duluan masuk Islamnya tuh kayaknya aku. Kayaknya aku. Oke, jadi waktu mama ngomong itu reaksi keluarga? Cuman terdiam aja. Maksudnya ya ini pilihan aku. Saya katakan mungkin aku salah di mata kalian. Karena saya katakan nggak disalahkan nggak sama keluarga? Pertama pasti disalahkan. Ada disalahkan. Salahkan disangkanya aku tidak sesat ataupun bagaimana begitu kan. Oh, ini gara-gara di Aceh nih jadi tersesat gitu? Enggak, belum tahu pertama di Aceh. Oh. Saya kan hanya bilang merantau. Nah setelah itu baru kasih tahu aku di Aceh gini-gini. Setelah itu saya bilang mungkin saya salah di mata kalian. Bukan berarti aku benar. Kan namanya juga pandangan. Istilahnya kayak kita nih. Saya katakan kepada orang tua saya gini. Aku ini kan yang mama lahirkan, yaitu agama yang diwariskan. Nah, semenjak aku besar, aku ini dapat memilih agama yang kupilih ini adalah pilihanku. Yeah. Nah, kalau aku memilih agama mama, berarti itu pilihanku. Karena aku memilih agama Islam, ini pilihanku. Seandainya kalau orang mama nggak suka, ya silakan nggak apa-apa. Tapi satu hal yang orang mama tahu, mama dan abang itu, adik itu adalah bagian daripada hidupku. Itu mungkin aku salah di mata kalian. Kenapa aku bilang mungkin? Karena kalau aku katakan aku benar, ya bisa ditonjok. Masih takut juga rupanya. Itu mama, bapak? Ya, bapak sama juga. Bapak sama, karena bapak itu kayak gimana ya? Bapak itu nggak mau banyak omong. Tapi kalau sama aku beliau tuh kayak segan. Saya juga merasa segan juga kan, gimana? Karena sama bapak kan dibilang dulu ya renggang ya. Tapi sekarang kalau pulang tuh bapak ya maksudnya welcome banget lah gitu. Bahkan saya pernah sampai sedih juga, sampai nangis pas ketika aku bilang, Pak aku mau balik ke Aceh, mau ke pondok. Dia cariin ojek tuh tanpa pakai baju, maksudnya pakai orang tua ya, pakai celana doang nyari ojek gitu. Itu pernah saya sedih gitu. Maksudnya kalau abang sama kakak komentarnya? Ada. Kalau abang pernah sampai adalah komentar-komentar sedikit lah. Ya namanya juga apa ya, disangka mungkin salah ya. Komentar pasti adalah sama abang. Jadi di komentar. Terus dari sana pas liburan tuh kasih tahu. Habis itu balik lagi nih ke Aceh. Balik ke Aceh setelah 4 tahun balik ke Medan. Enggak, setiap tahun balik. Enggak, iya maksudnya setiap tahun liburan balik. Iya, balik. Tapi kan di Aceh itu selama total 3 sampai 4 tahun tuh. Benar. Habis itu kok bisa nyasar Jakarta nih sekarang? Ini enggak cerita. Skip aja lah. Ya, ini di-skip. Ada kerjaan ya? Ada, insya Allah. Oh, artinya ke Jakarta tahun berapa? Di Jakarta itu akhir 2023 ya. Akhir 2023 ya, ke sini ya. Di apa? 2023 tanggal 29 lah. Berangkat dari naik kapal kan. Naik kapal ya? Iya. Pertama kali waktu itu ke Jakarta? Iya, ke Tanjung Priok. Enggak sih, kalau ke Jakarta kan
udah pernah transit dari ini yang pas ke Kalimantan. Oh, tapi kan cuma transit Oh doang. iya, iya. Kalau ini kan ke Jakarta itu udah dibilang 2 kali lah. Udah 2 kali. Oke. Dari lu sendiri tuh. Lu waktu kecil di Kristen sendiri tuh sebenarnya pelajari nggak sih ikut sekolah minggu atau hanya sekedar agama KTP doang? Ya dulu tuh waktu masih kecil masih agama KTP doang kan, karena ada seorang lah dibilangnya bagian daripada gereja itu yang sering mengatakan begini, kalian tuh gereja cuman datang pas bulan ini aja, pas Natal. hari Natal doang. Nah itu kan suatu pukulan. Sementara teman saya yang Islam nggak pernah puasa, nggak pernah apa-apa, ketika hari raya besar, Idul Fitri atau Idul Id, mereka tuh mengajak yang nggak puasa ini loh. Artinya kan kebaikan itu harus disampaikan kepada orang lain, keluarganya begitu. Nah kita loh yang mengatakan adalah pengikut Kristus. Tapi kita, saudara kita sanggup kita katakan begitu. Yang benar nih ajaran kasih bagaimana begitu. Lu nggak merasakan ada ajaran kasih di situ? Benar. Oke. Terus Islam sendiri nih. Ya, begitu lu peluk kan artinya lu tahu kan kalau di Islam tuh sholatnya 5 kali, kan? Dan juga banyak pantangan. Kalau Gilbert Lumondong ya, ini pendeta Gilbert ngomong, aduh nggak enak jadi Islam, sholatnya 5 kali, lipat-lipat kaki lagi, susah dia bilang. Itu gimana? Nah, kembali lagi tadi ya, yang seperti saya katakan, bagaimana kita cara bersyukur kepada Tuhan. Seandainya Yesus itu beneran Tuhan, seharusnya kita lebih banyak beribadah kepada Tuhan tadi dibandingkan orang Islam, karena kita sudah jaminan masuk surga. Seharusnya kita lebih banyak beribadah karena sudah ada jaminan. Tapi kalau yang udah jamin jadi malas dong biasanya. Nah itulah tadi yang katanya, tapi ujungnya kan ditolak. Ya, kita ambil contoh gini lah ya. Kayak misalnya lu dijamin naik kelas nih. Tambah rajin belajar atau tambah malas? Seharusnya rajin. Kenapa rajin? Udah pasti naik kelas, ngapain belajar lagi? Kan kita bukan menginginkan naik kelasnya, menginginkan prestasinya. Kalau orang yang ngejar prestasi kan. Oke. Terus tadi lu mau bilang apa? Yang nanti diusir? Ya, yang diusir Yesus kan orang yang mengatakan diri dia Tuhan. Di Matius 7 nomor 22 kayaknya ya, 21 atau 22, 23. Nah, di situ dikatakan yang memanggil dia Tuhan siapa? Yang memanggil dia Tuhan itu akan diusir. Berarti yang bernubuat juga. Iya, bernubuat, mengusir setan. Sekarang pertanyaannya, yang mengusir setan atas nama Yesus? Luga. Luga kan nabinya sih. Ya kan Luga ngusir setan dalam nama Yesus dia. Iya, nabinya. Nah itu gimana jadi pandangannya? Begitu. Jadi lebih. Lu nggak setuju itu? Ya nggak setuju karena berdasarkan daripada perjanjian lama ya, di Hosea 11 nomor 9, Tuhan itu bukan manusia. Di 1 Raja-Raja 8 nomor 27 kalau nggak salah. Nah itu dikatakan jikalau Tuhan itu memang jadi manusia, bahkan langit kurang lebih begitu ya, tidak bisa menampung ya. Bahkan langit yang mengataskan segala langit pun tidak dapat menampung bumi gitulah. Iya. Tapi di Kristen kan sudah dijamin keselamatan. Di Islam mereka bilang insya Allah. Ngapain lu ambil yang masih insya Allah? Kenapa nggak yang pasti? Yang pasti. Ya, janjinya kan kayak gitu. Katanya. Tapi kalau kita pelajari, buktinya katanya kan atas matinya Yesus di kayu salib menghapus dosa manusia sebelum dan sesudahnya. Masa lebih cepat Elia dan Enok tanpa kematian? Itu jalur khusus mungkin. Kalau dikatakan, contoh katanya kan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, artinya kalau kita sudah dapat predikat, arti kita nggak perlu lagi pertobatan. Ini kenapa masih ada pertobatan? Ketika ada orang melakukan kesalahan dalam agama dulu, ketika ada melakukan kesalahan, mereka disuruh tobat. Bukankah Yesus yang mati di kayu salib itu sudah menjadikan mereka itu? Yang suruh tobat siapa nih? Kan Bapak Gereja, bukan Yesus. Nah sekarang Yesusnya ada nggak mengakui Kristen? Ada nggak Yesus mengakui Kristen? Tanya penonton deh. Itu sekarang ada nggak Yesus mengajarkan tentang kekristenan? Mengatakan dia satu aja, Yesus mengatakan diri dia Tuhan, sembahlah dia. Hari ini aku masuk Kristen lagi. Ataupun satu aja Yesus mengajarkan tentang
Kristen katanya itu. Aku hari ini masuk Kristen. Nah, ini kalau orang Kristen jawab biasa ya. Oh, Yesus nggak perlu mengklaim dirinya Tuhan. Karena kalau Tuhan yang benar nggak perlu ngaku-ngaku. Tuhan palsu yang suka ngeklaim bahwa dirinya itu Tuhan. Nah, itu gimana? Itu kata mereka. Karena pada dasarnya Yesus mengatakan diri dia Tuhan. Bahkan dia mengatakan aku bersujud kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan saat kalau nggak salah di Keluaran 3 nomor 15, Tuhan Abraham nenek moyangnya, itu Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, itulah namanya untuk selama-lamanya, dan itulah sebutannya turun-temurun. Artinya sampai kapanpun tidak akan hancur, sampai kapanpun tidak akan berubah namanya, sampai kapanpun, sampai dunia kiamat, itulah namanya. Makanya kata Yesus dikatakan begini, di Yohanes kalau nggak salah ya, di Matius ya, yang kata gini, mungkin dikoreksi teman-teman ya, yang dikatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapi. Nah itu kan kata Yesus, dia tuh untuk menggenapi hukum Taurat, bukan menghilangkan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang diikutin mereka ini, perkataan Yesus atau Paulus? Atas meninggalnya dia di kayu salib, maka seluruh hukum Taurat telah dibatalkan. Yesus loh, capek-capek dikorbankan, tapi dibatalkan Paulus. Nggak masuk akal di situ. Oh, jadi yang membuat lu nggak masuk akal nih, kok Tuhan begitu beda dengan di perjanjian lama. Benar. Terus juga ya banyak lah ya, tadi nggak pakai baju juga gitu. Nah iya, nah mereka kan sering mengkaitkan tentang masalah Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nanti dikaitkan lagi 1 Yohanes 4. Itu semua ayat tambahan sih, 1 Yohanes. Iya, tambahan, karena itu kan yang dikatakan menurut daripada Yohanes. Nah, kalau dibilang menurut daripada Yohanes, coba di Matius 9 nomor 9 tuh. Itu Matius Cukai itu duduk bersama Yesus, dan Yesus mengajak dia pergi. Terus yang menulis suratnya siapa? Tapi yang menulis ini kan orang-orang yang diinspirasi. Roh Kudus. Iya. Oke, kalau menurut daripada teman Kristen ya, misalnya dikatakan yang menuliskan itu menurut inspirasi, artinya tidak ada suatu kesalahan. Kenapa ketika kematian Yesus itu jamnya salah? Oh, beda versi. Tapi kalau bukan jamnya salah dong, beda versi. Menurut daripada Roh Kudus, seharusnya Roh Kudus yang membimbing yang menuliskan. Kenapa ini salah? Artinya kan Roh Kudus itu bagaimana? Oh, Roh Kudusnya mungkin banyak. Yang ini satu Roh Kudus A ngomong ke yang ini, ya, Roh Kudus B ngomong ke yang ini. Itulah kenapa di Bible itu kan kalau Kodondi ya, dia ada bikin Bible membahas tentang kontradiksi ayat per ayat gitu kan. Ya bisa jadi, karena contoh gini, lu sering lihat sekarang kayak pendeta tuh berantem. Benar-benar. Ya, gereja ini sama gereja ini. Ya, beda denom berantem. Kan sama-sama punya Roh Kudus. Iya. Ya bisa jadi ya sama. Jadi dulu gitu juga. Roh Kudusnya tuh beda pendapat. Mungkin kita yang keterbatasan. Iya, kita yang terbatas. Siap. Roh Kudusnya tuh ya beda-beda orang gitu kan. Terus masuk Islam tuh. Lu udah tahu nggak boleh makan babi. Lu sendiri dulu makan babi nggak? Oh, makan babi karena kan dulu namanya orang Batak ya. Iya, orang Batak itu kan biasa orang Batak pasti sangat dekat. Makan babi dulu. Nah, semenjak aku pulang di tahun 2022, ya mau dibilang katakan munafik ya terserah. Itu ketika mama saya bawa daging babi, itu wallahi saya itu mual mau muntah tuh. Nggak tahu itu mungkin dari rahmat Allah, nggak tahu ya saya nggak bisa bilang, tapi itulah yang ku rasakan. Mual gitu? Iya, itu yang saya pertama rasakan. Itu bawa apa tuh? BPK? Saasang? Itu kayak saasang kayaknya kan. Dari pesta kayaknya udah diolah lah. Udah diolah dari pesta. Nah, terus mual. Ya, tapi nggak saya perlihatkan lah dengan orang tua karena menjaga kan. Tapi nggak ada rasa rindu artinya sama daging kayak gituan? Nggak lah, karena kan udah tahu dasarnya bahwasannya babi itu haram. Kok bisa babi itu haram? Nah, dipertanyakan nanti begitu sama Kristen kan? Bukankah Yesus juga mengharamkan babi? Mereka tuh mengambil dalil bahwasannya apa yang masuk dari mulutmu bukan menajiskan, melainkan apa yang keluar. Itu bukan tentang makanan, tapi cuci tangan. Mereka nggak membaca dan memahami. Oh, mereka nggak baca? Iya. Nah, mereka itu kan awal berdasarkan daripada bapak-bapak gereja penyampaiannya. Ketika bapak gereja menyampaikan satu ayat, mereka terima. Giliran kita yang menyampaikan,
Baca satu macam-macam. perikop. Baca satu Baca sekop. satu perikop. Satu sekop. Terakhir Dua sekom. satu Bible nanti disuruh baca begitu. Kurang Gitu. lebih begitu. Terus ini jadi Islam nih sekarang. Alhamdulillah. Kok bisa muncul di dunia debat nih? Siapa yang ajak? Oh, awal itu bukan nggak ada yang ngajak sih. Saya dulu memang kagum sama Bang Zuma itu masih di pesantren karena saya keterbatasan pegang HP, jadi saya tuh hanya menyimpan ya dari Facebook dulu ya, menyimpan dari Facebook karena saya ada pegang HP dulu di pondok itu Sabtu sama Minggu, terakhirnya jadi Minggu doang. Nah, itu saya tuh keterbatasan megang HP, jadi hanya bisa melihat dan memutar ulang itu melalui Facebook di tahun 2020. Yang lu nonton Bang Zuma? Iya, masih Bang Zuma dulu. Nah, setelah itu di 2022-nya akhir itu aku udah dapat megang HP boleh di pesantren karena aku bagian masak kan. Iya. Nah, dikasih. Nah, situ aku masuk cenderung pertama ke TikTok. TikTok itu dulu dikuasai sama adalah orang-orang Kristen. Yaitu kayak si Mikana, si Bom, terus siapa Raja Debat itu penginjil kiamat, pokoknya orang Kristen penghujat, bahkan kayak anak Batak itu dulu. Oh, jadi yang lu nonton itu dulu? Iya, dulu. Terus? Nah, mereka tuh bahkan mempertanyakan hal-hal itu ketika kita menjawab, mereka tuh memute, membisukan begitu. Nah, di situ saya sempat naik? Pernah naik. Nah, mereka tuh selalu mute dan bisukan begitu. Nah, diketawain. Jadi saya merasa, loh, kok gini ya? Bukankah dulu aku merasa lebih toleransi begitu kan? Tapi, apa yang lu rasain? Lu merasa tuh orang tuh nggak ada toleransi gitu? Iya, makanya kan begitu. Ketika kita bahas, mereka mengatakan kita tuh nggak ada toleransi. Terus dikatakan kita tuh begini memfitnah ataupun membuat mereka merasa terzolimi, pan mereka sendiri yang memulai duluan. Oke. Kan kalau kita bicara inilah ya, terzolimi. Yeah. Kan selama ini mereka selalu bilang nih, ya, mohon maaf nih, pihak Kristen kan selalu bilang, kami dipersekusi, kami dipersulit, orang Islam tidak toleransi. Kalau mereka ngomong Bible, itu syiar. Kalau kami ngomong Quran, itu penghujatan. Itu lu lihatnya gimana? Kita kembali lagi, kalau misalnya di Indonesia nih pada umumnya kan adalah masyarakatnya Islam. Nah, coba orang Islam di luar negeri. Coba bandingkan, jangan lihat di ini lah, jangan lihat di sekitarmu, tapi bandingkan bagaimana orang-orang di luar daripada Islam membakar Al-Quran, menginjak-injak. Oh, iya. Bagaimana? Seharusnya kalian tuh berterima kasih di Islam. Tidak ada namanya laki-laki sama laki-laki, hukum-hukum ditegakkan. Kalau Mel Atok bilang dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Iya, benar. Kalau tidak, senjata bebas. Lihat bagian-bagian negara sana, negara-negara luar sana, senjata bebas diperjualbelikan. Bahkan pembunuhan tuh nggak ada hak asasi manusia di sana. Lihat kejadian-kejadian kemarin yang lagi sholat. Kalau kita membicarakan tentang sejarah Kristen kan awal masuknya 3G, Glory, Gospel, dan Gold. Janganlah merasa terzolimi, sementara kalian tuh nggak mikirkan tentang awal datangnya bagaimana. Oke. Kalau lu dulu nih, waktu lu masih di agama lama nih, pandangan lu ke Islam gimana? Ada sentimen nggak suka juga nggak seperti orang-orang nih? Dulu saya beranggapan tentang Islam tuh, karena saya nggak belajar ya, nggak mengenal ya, saya pandangannya seperti orang dan tidak mengejat ya. Maksudnya, oh Islam tuh saya melihat tuh daripada orangnya begini berarti Islamnya begini. Nah itu selalu dulu saya yang salah. Berarti saya dulu salah menilainya. Nggak, lingkungan lu banyak Islam nggak? Benar, banyak. Banyak juga? Banyak. Nah saya pandang itu daripada orangnya. Ternyata semua itu dipandang daripada agamanya. Karena Islam mengajarkan begini. Nah ketika ada pun yang melarang contohnya tentang pembunuhan ataupun dalam hal-hal lain. Nah itu Islam melarang. Artinya orang yang melakukan adalah umum walaupun 10 orang. Sementara dalam Kristen itu contoh kayak perpuluhan, pembunuhan ataupun dan lain itu suatu ajaran. Satu orang pun yang melakukan berarti itu mengikuti ajaran. Karena kan dikatakan bahwasannya aku datang bukan untuk membawa damai di atas bumi ini. Waduh. Melainkan pedang. Itu pedang apa maksudnya? Pedang ya, walaupun potong katanya pedang roh katanya. Oke lah, kita nggak bahas. Untuk memisahkan kambing dan domba dibilang kan. Oke lah, kita nggak bahas itu. Tapi begitulah. Nah dulu pandangan saya gini, yang dirasakan orang Kristen sekarang mungkin yang kurasakan dulu ya. Nah saya tuh memandang
ketika melihat orang Islam yang melakukan kejahatan, aku memandang agamanya. Sebenarnya aku tuh salah. Dulu artinya lu mandang agamanya yang buat rusak orang ini. Benar. Sempat lu berpikir Islam itu jahat? Benar. Pernah ya? Pernah. Makanya saya kan dulu mencari kesalahan Al-Quran istilahnya. Dalam kata lain, masuk Islamnya mencari kesalahan Al-Quran. Belajar Islam dengan tujuan mencari kesalahan Islam. Nah, begitu. Nah, di situ saya memandangnya, oh ternyata ketika Kristen yang salah, kenapa dikatakan oknum? Bukankah orang Islam juga salah itu adalah oknum? Nah, di situ saya berpikir juga begitu. Tapi ada kerennya, Bang. Tahu nggak? Apa itu? Kalau Islam yang melakukan kesalahan, atau nggak, misalnya kayak contoh ada bom, ya ada bom nih misalnya, teroris. Kalau Kristen, kayak kemarin ada kejadian, kalau lu search bom di Alam Sutra Mall, pelakunya Kristen. Nggak jadi teroris dia. Iya. Nggak jadi teroris. Padahal bom di Alam Sutra, di Mall Alam Sutra. Silakan di-search. Itulah kuasanya mereka tuh, sangat luar biasa ajaran kasihnya ya. Begitu. Kurang lebih begitulah. Ini menarik nih. Kan lu tadi cerita tuh, lu balik ke Medan difitnah. Iya, benar. Siapa yang fitnah? Fitnahannya apa? Iya, tetangga juga. Oh, tetangga? Ada keluarga juga, ya dibilang saya tuh masuk Islam karena mau kaya, katanya gitu. Mau kaya? Mau nikah katanya. Mau nikah. Bayangin tuh, buktinya saya tuh masuk Islam jual motor loh. Untuk biaya? Untuk biaya. Jual motor saya masuk Islam. Terus kalau dibilang karena nikah aku masuk Islam, buktinya aku sekarang nih belum nikah. Udah mau 6 tahun. Ya namanya juga fitnah luar biasa. Kita hanya bersabar. Lu sikapinya dulu? Ya saya bilang ke orang tua, Mak aku pulang Mak, yang kupandang bukan orang lain, melainkan Mama doang. Sekalipun itu dari keluarga bapak, keluarga mama, yang membenci aku nggak memandang mereka. Karena aku yang pulang aku ini karena mama dan bapak sama keluarga. Sekiranya kalian juga membenci aku, ya nggak apa-apa. Itu hak kalian. Sekiranya kalian mengusir aku dari rumah ini, aku akan pergi, aku bilang. Nah begitu. Tapi mama bilang, jangan yang aneh-aneh aja katanya. Kalau udah jadi Islam, maka jadilah orang Islam yang benar katanya gitu. Itu doa mamaku juga kan. Ya sekarang alhamdulillah. Oke. Sama keluarga-keluarga tetangga itu sekarang gimana hubungan? Nggak kontekan? Dulu sempat pernah, bukan nggak kontekan, kita sapa juga, selo doang. Selo. Iya, kayak misalnya depan rumah sebelah, ya walaupun mukanya masam itu saya nggak kepentingan gitu. Masalah mereka suka enggaknya itu hak mereka. Setidaknya aku ketika ada mereka saya sapa gitu. Ya itu etika dalam Islam lah, tetap harus menjaga sopan. Dari lu sendiri nih, ya kan udah Islam, lu dakwah nggak sama keluarga sebenarnya sekarang? Untuk sementara ini, karena dulu, kan kalau kita lihat nih kan lu ngomong luar biasa nih, kemampuan pemahaman, apalagi udah mondok ya, artinya kan pemahaman Islamnya udah luar biasa. Pernah nggak kayak keluarga tuh penasaran dengan Islam, belajar sama lu? Kalau kita dalam menjelaskan kepada keluarga ya, kita nggak bisa menggunakan hadis dan Al-Quran. Karena mereka tuh nggak percaya sama hal itu, hadis dan Quran. Nah mereka tuh melihat daripada apa sikap kita, akhlak kita. Nah mereka kan melihat nanti, oh ternyata setelah dia masuk Islam begini ya. Dia dulu ngomong begini, dulu dia nggak pernah begini, cium aku, kenapa dia mau sekarang cium aku ya. Nah itu salah satu kulakukan. Bagaimana dulu sahabat Nabi ketika dilarang sama orang tuanya, selain daripada meninggalkan syariat Islam, beliau lakuin apapun yang disuruh ibunya. Nah begitu, saya berusaha lakukan walaupun nggak sempurna. Begitu, ketika disuruh saya ngomong sama orang tua bagaimana, saya nggak mau banyak permintaan begitu. Itu salah satu dakwah sebenarnya, walaupun secara tidak letterlek ya, ataupun tulisan bacaan gitu, karena pada umumnya mereka nggak akan nerima. Oke. Ya karena kalau kita bicara Quran, saya bilang, oh tuh kami nggak peduli gitu ya. Benar. Memang harus dengan sikap lah, dengan lemah lembut lah. Benar. Terus kan lu sendiri nih, mualaf, ya. Biasanya orang bilang tuh kan mualaf itu penuh dengan cobaan. Benar, banyak sekali. Lu sendiri ngelihatnya gimana? Memang penuh cobaan? Banyak sekali cobaan. Ya dimulai daripada dijauhin keluarga, dijauhin sahabat, dikatain ini, pokoknya banyak lah, nggak bisa dibilang. Apalagi cobaan hidup ya pastilah. Karena kan Allah juga mengatakan di surah Al-Imran ayat 186 kalau nggak salah, atau 87 tuh. Nah, kita tuh akan diuji dengan berbagai macam cobaan. Salah satunya dengan keluarga juga,
harta juga begitu. Cobaan paling berat sama lu sebenarnya apa sih? Cobaan paling berat difitnah bahwasannya karena aku masuk Islam abangku mati. Oh, itu sampai putus asa sih. Masa sampai ada yang ngomong kayak gitu? Iya, itu abang sendiri yang bilang. Abang sendiri menuduh saudaranya meninggal gara-gara lu? Nah, kebetulan dia kan itu sakit ya. Nah, kebetulan dia itu sakit, aku pulang, aku ngomong masuk Islam, selang berapa minggu atau bulan ya, itu lupa. Nah, terus dibilang, abang tuh mati gara-gara aku ngomong udah masuk Islam. Situ memang kadang merasa terpukul juga, kadang juga, pokoknya itulah, selain daripada itu hal biasa semua. Sempat kepikiran apa benar gara-gara saya? Enggak, gitu? saya enggak, itu kepikiran benar enggaknya enggak, karena suatu ketetapan kan. Iya. Karena ada paham dari Islam kan, bahwasanya yang meninggal tuh setiap orang yang hidup itu pasti akan binasa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, saya udah ngerti dasarnya itu, tapi yang saya pikirkan kok bisa sampai berbicara begitu. Saya jelaskan juga, bukankah setiap orang itu yang hidup akan binasa? Betul. Nah, sementara kembali lagi nih, kita bahas tentang Roma 6 nomor 23, dikatakan upah dosa adalah maut. Dasarnya upah itu adalah apa yang dilakukan, berdasarkan apa yang dilakukan. Iya, namanya upah ya, perbuatan maksudnya. Iya, ketika kita melakukan perintah Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, maka mendapatkan pahala, upahnya surga. Ketika kita melanggar perintah Tuhan, mendapatkan dosa, upahnya neraka. Seperti di Pengkhotbah 9 nomor 6, Pengkhotbah 9 nomor 5, ayat 5. Nah, dikatakan bahwasannya setiap orang hidup akan mati. Bahkan orang yang mati tidak mendapatkan upah. Itu Pengkhotbah 9. Artinya di sini yang ku ikutin perintah Tuhan atau perintah manusia. Yang satu tadi dikatakan upah dosa ialah maut, kematian. Tuhan bilang setiap yang hidup akan mati. Artinya sudah suatu ketetapan. Makanya di Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, di situ kan loh, kok manusia lebih hebat dari Tuhan ya? Kan situ pemikiran juga begitu. Ya, kalau dibilang Yesus menebus dosa. Ya, dosa adalah kematian, maut. Ya, upah dosa adalah maut. Kalau gitu nggak mati-mati lagi dong yang sebelah, buktinya masih mati ya. Jadi apa yang ditebus sebenarnya? Lucu, seperti di Lukas 24 ya, 24 ayat 46 kalau nggak salah, itu dikatakan ada tertulis bahwasannya Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Nah, itu kan umat Kristen meyakinkan Mesias itu adalah Tuhan. Nah, itu tertulis di mana? Oh ya, Mesias ya, Mesias. Ya. Kenapa Mesias itu jadi Tuhan? Nah, gitu seharusnya ya? kan kalimat Mesias itu adalah orang yang diurapi. Arti diurapin itu dimuliakan. Nah, dimuliakan berarti ada yang memuliakan. Ya, raja lah kalau kita bilang kan. Raja. Gitu. Ya, bukan Tuhan juga. Karena orang Yahudi sampai sekarang, mereka percaya dengan Mesias. Mereka percaya Mesias akan datang, tapi Mesias itu ya bukan Tuhan kan gitu. Suatu utusan kan kayak gitu penyampaiannya. Begitulah. Nah, kalau dikatakan firman, kembali lagi laku Yohanes 17:8. Firman yang diterima. Iya. Segala firman yang telah gimana ceritanya firman terima firman? Nah, itu suatu pertanyaan juga teman-teman. Itu yang melihat Yesus menerima firman itu 17:8 itu gimana ya? Kan siapa? Mereka diinspirasi Roh Kudus, bukan lihat. Nah, itu tadi kalau dikaitkan kan Kristen sering mempertanyakan siapa saksi Nabi Muhammad katanya mendapatkan wahyu. Ya. Sementara kalimat wahyu itu adalah yang tersirat, yang tersembunyi. Kalau dia tidak tersembunyi berarti pengumuman. Iya. Saksinya semua nabi jadinya kalau semua bisa dengar. Berarti bukan wahyu namanya, pengumuman. Itu di surah Al-Fat ayat 28. Ayatnya kalau nggak salah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhiru aladdin wa kafa billahi syahida. Kalau nggak salah ya gitu. Nah, kata Allah begini, yang Nabi Allah lah yang mengutus Rasulnya agar mengunggulkan dari semua agama, biar Allah menjadi saksinya. Nah, di ayat 29-nya Muhammadin Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ketika orang Kristen mempertanyakan di mana ada kalimat Nabi Muhammad, teman-teman boleh buka di situ di surah Al-Fat ayat 29. Saksinya apa? Di surat Al-Fat ayat 28. Itu contoh sederhana. Nah, kalau misalnya mereka nggak percaya, buka di Bible mereka bahwasannya Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku.
Nah, itu. Sama. Berarti kan yang mengutus Yesus siapa? Berarti yang bersaksi tentang Yesus siapa? Bapaknya. Kenapa di kalimat Bapa itu? Pada dasarnya orang Yahudi pada dasarnya orang Yahudi itu dekat sama Tuhan. Apa namanya dibilang? Kaum yang dimuliakan, dipilih. Nah, makanya dikatakan mengatakan Tuhan itu adalah Bapa, itu perumpamaan yang dekat gitu. Bukan berarti Bapak itu seperti Bapak saya yang di Medan kayak gitu. Untuk menyatakan kedekatannya. Kedekatan di manusia itu kan orang tua sama anak lah hubungan paling dekat. Iya, gitu. Oke. Terus kalau kita lihat nih fitnah-fitnah mereka, ya kayak tadi dibilang umat Muslim ini kan nggak pasti masuk surga. Lu sendiri percaya nggak Islam itu masuk surga? Percaya. Bahwasannya yang mengatakan Islam itu nggak pasti masuk surga, di mana dalilnya begitu? Bukankah Allah mengatakan di surat An-Nisa, di surat Maryam ayat 72 yang dikatakan kalau 71-nya seluruh manusia, artinya bukan orang Islam aja, seluruh. Kalau dikatakan hanya orang mukmin tertuju kepada orang Islam. Kalau dikatakan seluruh berarti seluruh manusia. Dan di ayat 72-nya hanya orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Yang bertakwa itu selain daripada Islam. Yang bertakwa itu hanya orang Islam. Yang dimasukkan ke surga. Berarti yang tinggal nanti di sirat itu adalah orang-orang yang di luar daripada Islam. Nah, bahas tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada masuk ke golongan itu. Karena Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang syuhada. Seperti Allah berfirman di surah ayat Al-Imran ayat 169, wala tasabanna alladziina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-sekali engkau mengira orang yang gugur di jalanku itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisiku dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhan, begitu. Nah, artinya Nabi Muhammad salah satu. Kenapa? Nabi Muhammad yang menyampaikan, Nabi Muhammad yang memberitahukan tentang Islam, Nabi Muhammad yang mengajarkan, begitu. Oke, artinya yakin lah kita ya, bahwa kita lah yang masuk surga. Benar. Bukan yang janji caleg. bukan perpuluhan. Janji caleg, tapi ujungnya malah diusir gitu. Benar, kan? Benar, diusir sama Yesus nanti. Benar, diusir sama Yesus. Kasihan juga ya. Ya, gimana lagi lah. Makanya ketika kami orang yang mualaf ini, hanya satu yang bisa kami lakukan di dunia itu, hanya kebaikan kepada orang tua lah. Begitu. Terus ada nih, persepsi-persepsi ini mualaf-mualaf ini ngapain bahas imannya yang lama nih, terutama di medsos? Dulu saya nggak tertarik awalnya saya membahas tentang iman. Makanya kadang saudaraku yang ini yang baru mualaf ataupun baru syahadat begitu setahun sebulan, tolong belajarlah tentang Islam. Belajar dulu tentang Islam, memperdalam dulu tentang Islam, minimal tahulah dasarnya. Nah, kamu mau diskusi nanti ya silakan. Istilahnya ketika ditanya tentang Islam, kita tuh udah ada basicnya begitu, udah bisa menjawab. Nah, kenapa kita juga membahas tentang Kristen dulu? Iya. Kadang mereka yang mempelintir duluan isi Al-Quran. Nah, kita membaca itu secara letterlek ya, atau letterleknya. Nah, secara tertulis kita hanya menyampaikan secara tertulis. Kita tunjukin ayatnya. Ya, kita tunjukin ayatnya. Mereka sendiri yang memelintir. Nanti kalau kita, makanya sering bilang sama teman-teman Kristen ya, saya bilang, tolong bacakan ayatnya, tolong bacakan ini Alkitabnya. Karena apa? Karena kalau saya membaca nanti dipikir saya tuh menambahin atau mengurangi. Nah, ketika itu pernyataannya benar, tertuju kepada Yesus itu bukan Tuhan, mereka mempelintir. Bahwasanya mereka tuh masuk Amsal 30 nomor 6. Yang menambahin firman akan disebut pendusta. Tidak boleh menambah satu iota. Jadi kita itu sebenarnya sedang menjawab ya. Iya, benar, sedang sekaligus sharing pengalaman. Benar. Bukan sedang pingin kalau nggak bahas Kristen nggak hidup gitu. Enggak dong, saya nggak tertarik sama sekali dulu. Tapi karena kembali lagi karena orang Kristen dulu yang membahas di TikTok, pengetahuan aku. Jadi aku merasa terpanggil ya. Maksudnya terpanggil dalam apalah diskusi untuk meluruskan ya benar. Jadi kalau tuduhan mereka tuh kan enak aja, padahal murtadin yang hujatannya gila ya. Murtadin benar. Bahkan kalau kita lihat murtadin itu bukan hanya ngomong di medsos, tapi dari gereja ke gereja selalu bilang apa? Saya di Islam diajarkan untuk membenci, ya saya diajarkan untuk ini memusuhi, ya di Islam tuh beginilah begitu. Bahkan mereka sering bilang apa?
saya kalau berhasil bakar gereja dulu, wah saya jadi pahlawan gitu. Nggak ada tuh. Nggak boleh zolim yang... Bahkan ya di Al-Quran ya Allah berfirman tuh, jikalau kamu membunuh satu orang saja tanpa melakukan kesalahan, seakan-akan kamu membunuh seluruh dunia. Bayangin tuh. Artinya dalam peperangan Islam juga diberi contoh. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak kecil, orang tua, hewan. Nah sementara Bible, perangilah orang Amalek itu dan tumpaslah semuanya. Bapaknya, ibunya, anak-anak, bahkan anak bayi yang menyusui, bahkan hewan yang tidak punya pikiran juga ditumpas. Nah sekarang pohon-pohon juga, tumbuhan juga disuruh. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kejam itu siapa? Begitu. Oke, yang kejam itu siapa, harusnya mereka renungkan lah ya. Iya gitu. Terus persepsi mereka ya bahwa Islam ini mempersekusi mereka nih. Menurut lu gimana? Pereksekusi pandangan gimana kok? Kayak contoh kan mereka selalu bilang, kami bahas Islam, kenapa kami dilaporkan? Oh, sederhana ya. Kalian satu basicnya tidak mengerti isi Al-Quran. Nah, karena seorang yang membaca dan memahami Al-Quran itu orang yang berakal. Berakal dulu baru memahami. Jangan 1 Korintus 4, 1 Korintus 4, 10. Kami bodoh. Kristennya tambahannya. Karena di situ kami bodoh oleh karena Kristus. Yang menuankan Kristus siapa? Nah, berarti ditambahin lagi kami buka kurung itu Kristen. Karena yang menuankan Yesus itu kan Kristen gitu ya kok ya. Iya kan? Aduh, lucu. Tapi ya, itulah dinamika ya. Dinamika yang ada di medsos. Kalau kita ya, kalau memang nggak cocok, mending diskusi yang santun ya. Iya, benar. Nggak perlu harus maki-maki, apalagi membuat hujatan-hujatan yang nggak berdasar lah ya. Benar. Kalau lu lihat sendiri lah, kenapa mereka suka sekali menghujat Nabi kita? Sebenarnya mereka tuh bukan benci sama, dibilang tuh bukan bahas tentang hukumnya. Memang benci sama nabinya. Pribadinya ya? Iya. Pada dasarnya kan contohnya Nabi Muhammad menikahi Aisyah kan gitu kan contohnya. Padahal mereka kenal sama Nabi pun nggak. Apa yang Nabi buat sama mereka? Kecuali mamanya, bapaknya pernah diapa-apain sama Nabi, ini nggak pernah. Dia nggak melihat dasar apa sih Nabi menikah itu. Nah kalau kita pandang ke ini ya sejarah ya. Kita tuh juga contohnya mama aku nikahnya umur berapa belasan. Orang-orang yang kayak pendiri Kristen juga menikahi umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, nggak ada bahas ke sana. Kenapa hanya Nabi yang dibahas? Berarti mereka tuh bukan membenci ininya, ajarannya, memang membenci nabinya. Ya, Ribka umur berapa? Maria lahirin Yesus umur berapa? Kasihan juga. Umur kan di bawah 17 tahun kan Maria lahirin Yesus. Ribka dinikahi Ishak 3 tahun menurut penjelasan kan kayak istrinya Abraham kan pertama melahirkan Ismail tuh umur sekitar 86 tahun. Nah, di umur 90 tahun dia mendapatkan perjanjian tentang khitan kan atau sunat. Nah, di umur dia 100 tahun melahirkan Ishak. Dan ibu Ishak itu umur 90 tahun. Dalam sejarah mencatat bahwasannya ibunya meninggal umur 127 tahun. Artinya selisihnya sama umur Ishak ataupun kelahirannya itu 27 tahun. 27 tahun situ Ishaknya berarti umurnya 37 tahun. Atas di kobaran api di situ di Kejadian 22 ya, 22. Di nomor 32 kalau nggak salah. Di situ Betui melahirkan Ribka. Artinya kan ketika Ishak selisih umurnya. Ya, ketika Ishak di kobaran api Ribkanya lahir. Di Kejadian 25 nomor 20 Ishaknya menikah di umur 40 tahun. Artinya kan sama Ribka itu selisih 3 tahun. 3 tahun 1 hari. 37. Iya. 37 tahun. Oke. Terus kalau kita lihat nih ya. Apa sih yang harus dilakukan Bangsal ini? Sal Pasaribu ya. Untuk berdakwah nih di tengah masyarakat sekarang. Apa sih targetnya dan rencana ke depannya apa nih? Selain nikah. Insya Allah orang ya, kalau nikah nggak usah ngomongin lah. Selain itu apa sih? Apakah ingin jadi pendakwah seperti Bang Zuma? Ataukah ingin seperti Ustadz Wafi? Atau siapa gitu? Ada nggak target atau memang mau ingin kayak Polo aja? Kalau target itu saya mau dulu ya, maunya itu jadi pendakwah tentang Islam lah.
perbandingan itu ketika memang urgen, istilahnya Ada yang nanya. Tapi kembali lagi mau mengajarkan, menyiarkan tentang Islam. Fokus ke Islam. Iya, soalnya apa? Kita ajarkan yang itu, nanti mereka nggak paham, terus gimana? Bagusan Islam sih. Tapi memang kalau misalnya masih ada OTT penghujat. Kalau ada ya gimana? Kita nggak mungkin diam. Iya, karena gitu. Nggak mungkin kita biarkan mereka mempelintir ya. Iya, karena mereka nggak pernah memahami isi Al-Quran kan gitu. Al-Quran itu bukan berdasarkan daripada bahasa Indonesia. Tapi mereka bilang Edis jago Quran. Alah, Edis disuruh baca aku loh 2 tahun, 1 tahun kurang aku baca Al-Quran udah bisa tahu tajwidnya. Al-Fatihah, alhamdulillah. Mudah, bukan mudah sih, Allah permudah ya. Bukan saya yang merasa lebih hebat, tapi atas izin Allah dipermudahkan begitu. Ini pakar 11 tahun. Ini 13 tahun gue Teko. Udah 13 ya? Enggak lah, harusnya 11. Masa 13 dia bilang? Iya, orang ajar dia. 13. Saya pertama kenal dia 7 tahun soalnya dia bilang pakar. Ini baru 5 tahun. Ya baru 5 tahun gitu. Model baca translate ya. Kan sekarang sering kan, kalau kita bahas itu ditulis sama komentarnya apa sama orang Kristen. Belajar dari Edis, belajar Islam dari Edis. Ini apaan kok belajar Islam dari Edis pula nih, ngawur juga nih. Sederhana ya. Nah, kalau dikasih sama Kristen ya, tentang kosakata kalimat dahab itu merujuk daripada 2 makna, pergi dan emas. Nah, bagaimana cara menyatukan tentang dalam 2 kosakata itu? Orang Kristen nggak bakalan sanggup kok. Kenapa? Mereka tuh nggak paham. Kan pergi dan emas itu berdasarkan daripada dahab yang dikatakan itu. Contoh ya, kalau dikatakan pergi itu yang meninggalkan, dan emas itu suatu yang cahaya. Jadi meninggalkan sesuatu yang berharga. Nah itu kalimat sederhana padahal. Yang ditinggalkan adalah. Jadi maksudnya orang Kristen tuh mereka nggak akan ngikuti Al-Quran karena memang dalamnya kosakata itu. Dalam kosakata sampai kan 12 juta kosakata bahasa. Nah contohnya kalimat sederhana nih, yang mengatakan mereka tuh ummi. Nabi Muhammad dikatakan kan di kalimat di situ ummi, ataupun ikro, bacalah. Nabi Muhammad kan nggak bisa baca, kan bukan sama Nabi Muhammad dikasih itu, bukan kan Nabi Muhammad mengajarkannya, ikro bacalah kepada kami. Kalau perumpamaan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah berupa apa bacaan, berarti Nabi Muhammad yang membaca. Kan wahyu kan Nabi Muhammad yang menyampaikan, sahabat-sahabat yang menuliskan. Betul. Iqra' itu kepada kami untuk disuruh membaca, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan. Itulah nggak paham mereka. Yang kalimat Nabi Muhammad dikatakan ummi. Kenapa dikatakan ummi? Karena mungkin kalau Nabi Muhammad tidak dikatakan ummi, tidak bisa baca tulis. Mungkin aku salah satu yang mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang mengambil kitab-kitab sebelumnya. Iya, dicurigai. Bisa dicurigai bahwa dia belajar dari agama terdahulu, dia tambah-tambah, dia buat ajaran baru. Tapi nyatanya apa? Karena Allah lebih tahu akan ada orang yang akan memfitnah begini. Nyatanya kan sekarang. Betul. Terbukti. Jadi memang sudah dipersiapkan. Ya? Jadi Allah tuh mempersiapkan Nabi dan Rasulnya itu bukan sembarangan. Bukan sembarangan, betul. Tapi ada juga yang pembunuh bisa jadi Rasul langsung loh. Satu fakta aja, satu fakta. Sebutkan satu Nabi aja yang berdasarkan daripada melakukan kejahatan. Dari pandangan Kristen aja lah, nggak usah Islam. Karena di Islam tuh semua Nabi dimuliakan. Contohnya kalau di Kristen Nabi Lut difitnah di kejadian 19 nomor 32 menghamili kedua anaknya sendiri. Iya, main sama anaknya. Iya. Bukan menghamil loh, dia yang dipaksa hamili. Iya, intinya kan hamil. Bapaknya yang diperkosa. Itulah. Sementara Islam itu seluruh Nabi itu dimuliakan. Karena nggak mungkin Tuhan itu mengutus utusannya itu tidak meng-cross check. Iya, saking banyaknya manusia masa nggak bisa pilih yang bagus? Iya. Apa udah nggak ada lagi yang bagus gitu kan? Apa Tuhan itu ini ya nggak bisa berpikir? Iya. Tapi ini cukup lucu ya. Mereka kan bilang namanya juga orang udah bertobat, nggak apa-apa dong gitu kan. Tapi kalau ada ini contoh nih penjahat nih, ya yang baru keluar dari penjara, minta kerja sama dia, nggak dikasih langsung jadi manajer, harusnya langsung kasih jadi kepala cabang kayak jadi pimpinan gitu kan? Iya benar-benar. Karena kan dari buahnya kamu dapat mengetahui, kan kata Yesus begitu. Iya, lihatlah dari buahnya. Iya, dari buahnya. Contohnya, dia pernah nggak baik, dia pernah dari dulu dia baik nggak, jahat nggak gitu. Tapi setelah jadi rasul dibilang baik. Kan katanya. Atau pura-pura ya, pura-pura baik gitu ya. Kan katanya. Soalnya kalau dia baik, kenapa harus jadi salibkan seharusnya? Oh iya. Itu enggak, itu dipenggal kan. Ya? Iya,
Kan katanya bahwasannya dia karena menyampaikan firman Tuhan katanya. Nah, katanya nggak langsung dari sumbernya. Sementara kenapa kalau memang seharusnya ya Yesus tuh yang menyampaikan karena dia yang membawa berita kan. Betul. Contohnya Nabi Muhammad langsung dari nabinya kan begitu. Jadi nggak ada selisih paham. Ini penglihatan pula ya. Iyalah. Penglihatan juga. Habis itu pun antar ayat pun satu dia rebah sendiri. Yang satu lagi teman-temannya ikut rebah. Ada juga yang versi bahwa dia mendengar ya, tapi tidak melihat. Ya, yang satu lagi teman-temannya yang mendengar. Udahlah kita bingung kenapa bisa kontradiksi demi kontradiksi. Seharusnya kan nggak kontradiksi ya. Seharusnya. Karena apa? Karena dibimbing oleh Roh Kudus katanya. Berarti kan Roh Kudus itu tidak terlihat disebutkan Tuhan. Tuhan itu adalah Roh katanya juga kan. Padahal tidak. Roh itu adalah suatu ciptaan. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi ciptaan? Betul. Nggak ini berarti nggak Tuhan sanggup, itu lemah. Contohnya, bisa nggak Allah menjadi manusia? Kecil banget. Tapi Allah nggak mungkin jadi ciptaan karena Allah udah berfirman. Gampangnya gini deh. Contoh nih. Lu bisa nggak pakai kostum kuda? Jadi kuda dengan pakai kostum kuda, bisa kan? Bisa. Tapi apakah lu jadi kuda? Ya enggak. Tetap manusia yang pakai kostum kuda kan? Enggak sederhana kan? Kan sering mereka mengatakan, bisa nggak Tuhan? Dijawabnya, bisa nggak Tuhan jadi manusia? Kecil banget. Tapi Tuhan udah berfirman, dia tidak mungkin menjadi ciptaannya. Karena di surah Az-Zumar ayat 62, kata Allah, dia menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi kalau dia memelihara berarti bukan dia menjadi. Betul. Dia nggak bisa melawan kalau dibilang nature-nya. Bisa nggak Tuhan menipu? Nggak bisa, karena dia sudah bilang dia maha adil. Itulah, berarti Tuhannya nggak konsisten dong. Tapi kan memang udah tulis, Tuhannya menyesal. Tuhannya menyesal. Pernah baca kan? Ada di mana kok? Loh, di Bible banyak kok tulisan tentang Tuhan menyesal. Ya misalnya nih, Tuhan menyesal nih. Tuhan menyesal, Bible. Banyak. Nih. Contoh Kejadian 6 bulan 6. Maka menyesallah Tuhan. Banyak sih tentang Tuhan-Tuhan yang menyesal. Nah, mereka itu nanti beda lagi kok. Kalau dikatakan perjanjian lama kok. Bukan Yesus katanya. Tapi satu sisi mengatakan sebelum Abraham ada, ia sudah ada. Alpha dan Omega. Besok suruh mereka Carter aja tuh. Iya. Perjanjian lama buang aja kalau memang bukan itu. Lebih bagus kayak Marcion gitu kan. Konsisten. Perjanjian lama tuh dari setan. Mereka buang gitu. Iya. Ada juga apa only Jesus. Dia nggak pakai perjanjian lama. Only Yesus masih pakai lah. Nggak, only Jesus nggak. Dia Elohim tuh dikatakan adalah ini pembunuh. Itu Marcion. Kemarin ada teman aku juga yang debat gitu. Dia kata only Jesus, dia nggak meyakinkan perjanjian lama. Jadi dia tuh mengatakan Elohim itu adalah pembunuh. Oh. Kata dia. Itu mungkin agak beda ya. Itu only Yesusnya yang agak menyimpang. Oh gitu. Karena kalau yang only Yesus itu contohnya kayak Mikana. Oneness itulah only Yesus. Ya banyak versi lah. Mikana kan pakai perjanjian lama. Iya itu sebenarnya. Dia enggak ini. Dia artinya itu Marcion yang only Yesus. Ada cabangnya lagi kan. Dia only Yesus tapi yang aliran Marcion. Karena Marcion mereka nggak mau pakai perjanjian lama karena bikin beban. Tapi tanpa perjanjian lama nggak ada nubuatan Yesus. Iya benar, nggak ada nubuatan Yesus. Pada dasarnya kan diambil dari semua perjanjian lama kok. Iya, mereka istilahnya mencocok-logikan bahwa itu untuk Yesus. Iya. Padahal itu bukan Yesus. Nubuatannya. Ini lagi kok. Kan kata Paulus ya, atas matinya Yesus di kayu salib maka menanggung semua kutuk. Iya, maksudnya dibatalkan seluruh hukum Taurat. Nah, tapi dia sendiri pakai hukum Taurat. Contohnya di Galatia 3:13. Kan Paulus mengatakan itu dipakai hukum Taurat. Terus di Roma juga dia pakai hukum Taurat juga. Nah, tapi itu mungkin hukum Taurat 2.0. Nggak konsisten nih. Yang 1.0-nya nggak dipakai, yang 2.0 boleh. Contohnya, aku nggak mau pakai apa ini, tapi aku pakai juga besok nih. Berarti aku nih munafik nggak? Enggak dong. Dia nggak pakai HP nih. Misalnya nih Oppo nih. Dia pakai Oppo juga, tapi udah versi baru dia bilang. Oh gitu ya. Dia nggak pakai lagi yang lama, dia pakai yang baru. Ada perubahan dikit. Firman ada. Cuman kan Oppo yang versi kedua nih agak mirip sama yang pertama, tapi sudah diubah lah. Oke lah. Oppo jadinya. Ya mungkin itu aja guys diskusi kita ya. Kita doakan yang terbaik buat
Bangsal Pasar Ibu yang bercita-cita jadi pendakwah Islam nih ya. Amin, amin. Kalau nggak sampai. Waduh, kok kalau nggak sampai pula. Amin, Dikejar lah. Insya Jadi, Allah. mana tahu ada teman-teman yang mau undang untuk kajian, bisa nih ya. Ragu. Hah? Ragu aku, masih banyak ustadz-ustadz yang pintar lah. Saya ini masih awam, teman-teman. Ya, ustadz-ustadz yang pintar pun mulai dari kayak lu juga kan dulunya. Nah, benar. Jadi harus dibiasakan mungkin ya. Mungkin yang kecil-kecil dulu lah panggungnya. Insya Allah. Pelan-pelan besar. Cocok? Insya Allah. Amin. Oke, mungkin sekian dari kami. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Bingung. Gimana matiin?